Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah mi yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subuh ceria hari ini Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, anugerah dan karunia, sehingga pagi hari ini kita masih bermuajahah kembali untuk kita membahas tentang ilmu-ilmu Allah. Semoga ilmu kita bermanfaat untuk kita, keluarga kita, saudara kita dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Hari ini kita akan mengisahkan tentang Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Bahwa Imam Ghazali ini merupakan salah satu ulama sufi, ahli tasawuf yang sangat luar biasa, sehingga karya-karya beliau yaitu kitab Ihya Ulumuddin dan masih banyak lagi kitab-kitab tasawuf yang lain yang sampai sekarang masih dipelajari di pondok-pondok pesantren oleh para kiai dan para santri. Tentunya juga masih banyak lagi kitab-kitab seperti Minhajul Abidin dan lain sebagainya yang tentunya isinya adalah berkaitan dengan bagaimana cara kita menata hati, bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karya-karya daripada Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya. Abu Hamid ini karena putra beliau, salah satu dari putra beliau itu ada yang bernama Hamid, sehingga diberikan lakop yaitu Abu Hamid, bapaknya Hamid. Berarti Al-Imam Al-Ghazali mempunyai salah satu putra yang bernama Hamid. Memang sering sekali para ulama-ulama kita menyebut beliau itu dengan sebutan Abu, ya. Jadi mengangkat juga putra-putrinya untuk juga bisa nanti meneruskan perjuangan beliau, sehingga sering dikatakan Abu siapa seperti itu. Termasuk juga Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kalimat Al-Ghazali itu artinya adalah ghazal itu adalah pemintal benang, ya, atau tenun, sehingga ayahnya beliau itu memang bekerja di tenun, ya, tenun kain seperti itu. Beliau lahir di daerah Iran dan kemudian beliau seperti halnya ulama-ulama yang lain, beliau berkelana, bertahanus, juga menyampaikan dakwah-dakwah risalahnya, dan juga yang paling banyak beliau lakukan itu adalah menulis. Sehingga kalau pendakwah-pendakwah sekarang kalau meniru beliau, cara berdakwahnya itu adalah bil kitabah atau dengan cara menulis. Untuk itu kita sampaikan sedikit di sini bahwa dakwah itu tidak hanya bil lisan, bil qaul gitu ya. Tidak hanya menyampaikan sesuatu dengan dakwah lisan, kita ceramah di sana di sini, tidak hanya seperti itu. Tapi kita menyampaikan dakwah itu bisa dengan berbagai macam cara. Mungkin bisa dengan cara kita bermain musik misalnya, musik yang islami tentunya, karena alat malahi atau alat-alat yang kita buat main untuk lagu-lagu itu juga tergantung kepada kitanya. Kalau kita memainkan biola, misalnya organ, misalnya kendang, untuk kepentingan-kepentingan yang jahat, yang bermaksiat, maka alat itu akan menjadi haram. Akan tetapi ketika kita menggunakan alat-alat itu untuk menunjang dakwah kita, seperti para wali songo dengan gamelannya, Haji Romai Rama dengan lagu-lagu dakwahnya, maka hal seperti itu. Bahkan dengan seni itu kita bisa menggunakan dakwah itu dengan cara menyentuh hati orang yang mendengarkan ceramah kita, dakwah kita. Ya, mustami atau pendengar itu akan bisa tersentuh dengan kemampuan seni yang kita punya. Imam Al-Ghazali ini sangat luar biasa. Beliau sampai
dikagumi oleh banyak ulama-ulama dunia. Beliau pun juga mengagumi salah satu ulama besar, yaitu Syekh Imam Al-Bustami, ya. Imam Al-Bustami itu salah satu yang dikagumi oleh beliau, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj, itu pernah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, ya, di langit keempat atau keenam. Beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Pada saat Nabi Musa bertemu dengan Rasulullah, ya, beliau ditanya oleh Nabi Musa, "Wahai Muhammad, apakah engkau pernah mengatakan ulama ummati kal anbiya ibani Israel?" Bahwa ulamaku, kata Rasulullah, ulamanya umatku itu adalah levelnya itu seperti para nabi yang memimpin Bani Israel. Dan ini ditanyakan oleh Nabi Musa karena beliau mengetahui bahwa Nabi pernah mengatakan ulama ummati kal anbiya ibani Israel. Ulamanya umatku itu seperti levelnya para nabi yang memimpin Bani Israel. Nah, Nabi Musa ini adalah nabinya Bani Israel, sehingga beliau dalam tanda kutip itu menyaksikan apa betul ulamanya Nabi Muhammad itu levelnya itu seperti para nabi yang memimpin Bani Israel. Maka pada saat beliau Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa, diminta untuk klarifikasi apa keunggulan daripada ulama-ulamamu kelak di akhir zaman. Maka Nabi memanggil Imam Al-Ghazali, yaitu ruh beliau. Ruh beliau dipanggil oleh Rasulullah SAW. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ruh itu ada dua. Yang pertama adalah ruh mujarodah, dan yang kedua adalah ruh mufarrokoh. Mujarodah itu adalah ruh yang belum pernah ada badannya, belum pernah menyatu dengan jasad, ya. Jadi belum dilahirkan Imam Ghazali itu, tapi rohnya kan sudah ada. Itu disebut dengan ruh mujarodah. Dan yang kedua ada ruh mufarrokoh, yaitu ruh yang pernah ada jasadnya. Artinya terpisah karena kematian. Jadi yang sudah pernah ada jasadnya, yang sudah pernah hidup di dunia, ini namanya ruh apa? Mufarrokoh. Yang sudah pernah ada tapi terpisah karena kematian. Nah, Al-Imam Ghazali ini ruh mujarodahnya dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dihadapkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menunjukkan bahwa Imam Ghazali ini kelak akan menjadi ulama besar menggantikan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai al-ulama warasatul anbiya. Ketika Al-Imam Ghazali itu dipanggil oleh Rasulullah dan kemudian ditemukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa ini adalah bertemu dengan Al-Imam Ghazali, ya. Nabi Musa ini posisinya adalah yang dihadapi oleh Rasulullah ini adalah ruh mufarrokoh, yaitu ruh yang pernah sudah ada badannya. Jadi Nabi Musa pernah hidup dan sudah meninggal dunia, maka ruhnya itu adalah ruh mufarrokoh. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, Al-Imam Ghazali ditanya oleh Nabi Musa, "Ya rajul, man ismuk?" "Hei wong lanang, siapa namamu?" Gitu. Ketika ditanya seperti itu, Imam Ghazali itu menjawab, "Ana Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi." Itu banyak sekali kan, panjang. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ada 5 yang disebut oleh Imam Ghazali jawabannya. Maka Nabi Musa mengatakan, "Hei anak laki-laki, hei laki-laki, harusnya kamu menjawab sekali saja. Kalau saya tanya siapa namamu, kamu harusnya menjawab Ghazali ya Ghazali, Muhammad ya Muhammad. Tapi kenapa kamu menjawab dengan jawaban yang panjang?" Kata Imam Ghazali, "Wahai Nabi Musa, ketika engkau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau memegang tongkatmu di sebelah tangan kananmu, Allah kan bertanya, 'Wa ma tilka biyaminika ya Musa?' Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Qala hiya 'asai atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Engkau saja menjawab dengan jawaban yang panjang.
Ya Allah, ini adalah tongkatku yang bisa untuk dipergunakan untuk menebang daun-daun, yang itu bisa untuk dipergunakan untuk makanan kambing-kambingku. Bukankah Allah hanya tanya apa yang ada di tangan kananmu? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Harusnya engkau hanya menjawab tongkat. Tapi kenapa engkau menjawab dengan jawaban panjang? Maka Nabi Musa menjawab, ini mumpung saya ketemu dengan Allah. Mumpung saya ketemu dengan Allah, diajak ngobrol dengan Allah, walaupun Allah tanya sekali, maka saya menjawab panjang supaya terjadi obrolan yang begitu panjang karena asiknya saya diajak bicara, diajak ngobrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali juga menjawab, begitu pula wahai Nabi Musa, saya bertemu dengan engkau, hati saya itu senang sekali. Rasa gembira yang saya nikmati ini, yang saya rasakan ini tidak bisa membendung kerinduanku kepada engkau wahai Nabi Musa. Mumpung engkau bertanya siapa namamu, aku menjawab dengan jawaban yang panjang. Aku adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, akhirnya kan satu-satu ya antara Nabi Musa dengan Al-Imam Al-Ghazali. Maka Nabi Musa mengatakan, betul sekali wahai Muhammad, engkau mempunyai ulama yang suatu saat menjadi ulama yang terbaik seperti para nabi dan rasulnya Bani Israel. Nah, inilah hebatnya Al-Imam Ghazali. Ketika sudah mau ngobrol kembali ya, ketika mau berlangsung kembali, maka Rasulullah dengan tongkatnya Rasulullah, bukan tongkatnya Nabi Musa, itu ditunjuk di bagian belakang. Sehingga di dalam satu riwayat itu ketika Al-Imam Ghazali itu lahir, maka di sebelah punggungnya itu ada seperti tembong kalau orang Jawa mengatakan. Nah, itu dikarenakan pernah ditunjuk oleh Rasulullah, sudah saatnya kamu kembali ke alam malakut, artinya sudah tidak usah ngobrol panjang-panjang dengan Nabi Musa, nggak sopan seperti itu, ditunjuk seperti itu. Nah, ini yang bisa kita simpulkan daripada kisah Al-Imam Ghazali, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Imam Ghazali lahir itu Rasulullah sudah mengetahui bahwa suatu saat nanti ada ulama yang levelnya seperti para nabi dan rasul. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, sampai beliau panggil ruh mujarrodahnya untuk bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ini salah satu keistimewaan daripada Al-Imam Al-Ghazali, yang karya-karyanya juga sangat luar biasa. Kemudian kisah-kisah beliau itu juga menginspirasi kita bahwa Al-Imam Ghazali ini adalah seorang sufi ya, tokoh sufi, tokoh tasawuf yang kalau sekarang itu gelarnya itu adalah profesor karena beliau juga cendekia muslim, juga seorang filsafat ya. Dan juga beliau ahli fikih dan hadis. Al-Qur'annya juga hafidul Qur'an ya. Cuman karena beliau itu lebih menonjolnya di bidang tasawuf, maka orang menamai Al-Imam Al-Ghazali ini sebagai ahli tasawuf. Sebetulnya para ahli sufi ini, orang-orang tasawuf ini juga ahli Quran, ahli hadis dan ahli fikih. Tapi beliau yang lebih banyak ditekuni adalah di bidang ilmu tasawuf. Maka terkenal beliau itu adalah ulama ahli tasawuf. Dan ahlu sunnah wal jamaah, dikatakan ahlu sunnah wal jamaah kalau dalam ilmu tasawuf beliau itu berpegang pada akidah daripada Al-Imam Al-Ghazali atau Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi dua ini dalam ilmu tasawuf, ahlu sunnah wal jamaah apalagi mengaku Nahdlatul Ulama, maka dia harus berpegang teguh pada salah satu mazhab 4 dalam urusan fikih. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali, dan Imam Syafi'i radhiyallahu an. Dalam urusan teologi itu berpegang teguh pada dua, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan dalam ilmu tasawuf itu ada dua, yaitu Al-Imam Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itu dalam pembelajaran ke NU-an kita sebagai orang NU min ahli sunnah wal jamaah.
Al-Imam Ghazali ini dalam satu kisah ketika akan meninggal dunia, beliau sudah mempunyai firasat. Sehingga beliau mandi sendiri, kemudian mengkafani dirinya sendiri. Beliau mandi sendiri, kemudian mengkafani dirinya sendiri, dan beliau sudah memposisikan diri seperti orang yang meninggal dunia menghadap kiblat. Sampai beliau wafat betul. Sampai beliau benar-benar wafat. Dan kemudian dimandikan oleh adiknya, dimandikan kembali oleh adiknya, karena orang Islam kalau meninggal dunia yang wajib mengurusi itu adalah orang yang masih hidup. Adiknya bernama Imam Hanafi, tapi bukan Imam Hanafi yang Madzhabul Arba'ah itu bukan, tapi adiknya. Beliau dimandikan oleh adiknya dan sampai disolati dan kemudian diantarkan ke pemakaman. Al-Imam Ghazali sangat-sangat pemalu, sehingga beliau menunjuk adiknya untuk nanti kalau beliau meninggal yang mengurus itu adalah, yang memandikan itu adalah adiknya. Nah ini sangat luar biasa, karena kalau orang mati itu kan siapapun yang memandikan biasanya bebas itu ya, karena dia nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa. Tapi Al-Imam Al-Ghazali beliau berpesan untuk nanti yang memandikan itu adalah adiknya sendiri. Sampai beliau sebelum meninggal dunia sudah mandi sendiri, sudah memposisikan diri, mengkafani sendiri beliau, mengkafani dan menghadap kiblat. Ini kisah seperti yang kemarin kita saksikan, Habib Ja'far, beliau dari Kudus ya, Al-Kaf, beliau Habib Ja'far Al-Kaf, beliau ketika akan meninggal dunia itu beliau sudah bersih semua, sudah mandi, sudah bersih-bersih di kamar mandi. Begitu keluar, beliau kemudian memposisikan diri dalam keadaan sudah menghadap kiblat dan sudah seperti orang yang meninggal dunia. Luar biasa, subhanallah. Beliau ini adalah min auliyaillah ya, Al-Habib Ja'far Al-Kaf. Beliau sangat-sangat kita kagumi ya. Beliau adalah Habib yang notabene jazab. Jazab itu adalah dalam hatinya itu isinya mahabbah kepada Allah ya. Kita nggak tahu untuk normalnya keseharian seperti normalnya orang-orang biasa itu, akal sehatnya ada yang mengatakan diangkat oleh Allah diganti dengan mahabbah, tapi wallahu alam. Tapi yang jelas beliau ini adalah orang-orang selevel orang-orang yang memang khariqul adah gitu ya, yaitu orang yang memang di luar kebiasaan manusia. Dan beliau sangat-sangat dibutuhkan oleh orang Indonesia, termasuk di akhir zaman seperti ini. Beliau sangat-sangat dibutuhkan doa-doanya ya untuk negeri ini. Dan mudah-mudahan tentunya harapan kita adalah bagaimana ke depan itu ada yang menggantikan sosok beliau, yang kalau walawid da'u 'alallah la abarrah, ketika beliau berdoa kepada Allah, beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali ini adalah salah satu dari sekian banyak ulama tasawuf yang menjadi rujukan kitab-kitabnya di pondok-pondok pesantren. Termasuk yang sangat terkenal itu adalah karya beliau Ihya Ulumuddin. Ya, kita berpesan untuk panjenengan semua selaku para santri juga ya, termasuk para pengagum ya daripada ulama-ulama di dunia dalam urusan tasawuf, kita mempelajari karya-karya Imam Al-Ghazali, termasuk Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, dan masih banyak lagi karya-karya beliau untuk kita pelajari. Setidaknya kita ambil iktibar atau pembelajaran kebaikan-kebaikan dari beliau, pesan-pesan beliau untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dengan demikian kita akan menjadi orang yang bahagia, sukses dunia dan akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.